Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Engkau menggerakkan hati kami untuk mengenal Tuhan yang sejati. Dan kami percaya bukan karena kuatnya atau hebatnya kami, tapi kami sungguh bergantung kepada anugerah Tuhan. Karena tanpa anugerah-Mu, tak mungkin kami dimampukan untuk bisa mengenal Allah yang berkati kami semua, berkati hamba-Mu dalam menyampaikan, berkati semua yang mendengar, biar kami boleh sama-sama belajar dan nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan waktu belajar kami malam ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kelas yang sebelumnya kita sudah belajar tentang keberadaan Allah. Ya, Alkitab sudah menyatakan akan keberadaan Allah dan juga bukti-bukti rasional yang sangat banyak yang harusnya juga tak terbantahkan itu telah membuat kita sadar Allah itu ada. Bahkan kita juga mengingat pelajaran yang lalu, bahkan orang yang disebut ateis sekalipun atau yang mengklaim dirinya tidak percaya Tuhan sekalipun, sebenarnya di dalam hatinya yang paling dalam itu ada satu kesadaran bahwa Allah itu ada. Mempercayai Allah itu ada, itu satu hal. Dan mengenal siapa Allah yang sejati adalah hal yang lain. Jadi kita tak cukup untuk menyadari Allah itu ada, ya. Tapi kita mesti ke step berikutnya untuk mengenal kalau Allah itu ada, siapa dia. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Allah itu menyatakan dirinya. Mengapa Allah perlu menyatakan dirinya? Nanti kita akan belajar sama-sama. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya, kita tak mungkin akan mengenal dia. Karena itu malam hari ini mari kita mengkaitkan seluruh pembelajaran ini dengan satu kata, yaitu anugerah. Biarkan kita dibawa Tuhan untuk melihat limpahnya anugerah Tuhan bagi kita. Kita boleh menyadari Allah itu ada, anugerah Tuhan. Kita boleh mengenal dia itu siapa, itu anugerah Tuhan. Kita bisa percaya kepada dia, itu juga adalah anugerah Tuhan. Jadi luar biasa limpah anugerah Tuhan. Malam hari ini kita belajar tentang Allah memperkenalkan dirinya, yaitu melalui wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu itu apa ya? Dalam buku The Moody Handbook of Theology, Paul Enns itu mengartikan bahwa wahyu itu punya arti penyingkapan, pembukaan gitu ya. Dibukakan ya. Jadi sesuatu yang terselubung lalu dibuka supaya bisa diketahui, itu wahyu ya. Sesuatu yang terselubung, selubungnya dibuka supaya bisa diketahui, maka itulah wahyu. Sehingga di dalam teologi wahyu itu adalah Allah menyingkapkan dirinya kepada manusia. Allah menyingkapkan dirinya kepada manusia, itu wahyu. Tadi saya sempat singgung kenapa Allah mesti menyingkapkan dirinya kepada manusia. Karena manusia tidak akan pernah tahu tentang Allah tanpa Allah sendiri yang membukakan rahasia tentang dirinya kepada manusia. Ini pentingnya mengapa perlu wahyu bagi manusia. Perlu penyingkapan siapa diri Allah untuk manusia. Karena tanpa Allah menyingkapkan dirinya untuk kita, maka kita tidak akan pernah mengenal Allah yang sejati. Itu poin penting di situ ya. Jadi mengapa sih mesti Allah menyingkapkan dirinya? Karena itu satu-satunya cara di mana kita boleh mengenal akan Tuhan. Lagi-lagi itu anugerah kan. Allah tidak ada kewajiban kenalkan dirinya. Tapi Allah mau melakukan itu untuk kita. Ada satu ayat, kita akan coba lihat ya, satu ayat ini kita baca bersama-sama. Ulangan 29 ayat 29. Oke, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Biasanya ayat ini merupakan senjata kalau kita ditanya, tapi kita tidak tahu jawabannya.
Ulangan 29, 29. Hal-hal itu tersembunyi, cuma Tuhan yang tahu. Ya, tapi bukan berarti semua dijawab seperti itu ya. Itu berarti namanya malas belajar ya. Nah, saudara, kita akan lihat dalam bagian ini, lihat bagian per bagian ini menarik sekali dalam satu ayat ini ya. Perhatikan yang saya tebalkan kalimatnya itu. Klik, next, klik. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi di sini ada ditekankan ada dalam diri Allah yang dinyatakan untuk kita dan untuk anak-anak kita. Ya, ini namanya tadi wahyu ya. Sehingga tanpa Allah terlebih dahulu berinisiatif menyatakan dirinya kepada kita, maka kita tak mungkin mengenal Allah. Kita mengenal Allah sejauh Allah menyatakan dirinya. Ini satu poin ya. Jadi kembali ke pertama tadi, kita bisa mengenal Allah karena dia menyatakan dirinya. Dan sejauh mana kita mengenal dia adalah sejauh dia memperkenalkan dirinya. Jadi mengenal Allah itu tidak bisa kita mikir-mikir sendiri gitu ya. Di tempat tidur, baring-baring, lalu mikirin Allah itu kayak apa ya. Menurutku Allah kayaknya mestinya seperti ini, mestinya seperti itu. Dasar seperti itu. Lalu berdiam diri di hutan, bersemedi, kira-kira Allah itu seperti apa. Tidak bisa seperti itu ya. Pengenalan akan Allah didasarkan pada perkenalan Allah akan dirinya melalui wahyu itu. Sehingga kita bisa mengenal dia sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Sejauh apa Allah akan perkenalkan dirinya? Nanti kita lihat dalam wahyu khusus ya. Sejauh Alkitab mengatakan atau menyatakan. Sehingga kalau kita benar-benar mau kenal Tuhan ya, tidak bisa menurut kata orang, Lisa, tapi menurut apa yang Allah wahyukan. Tetapi juga ada yang hal-hal yang tersembunyi. Ialah bagi Tuhan Allah kita. Jadi ada hal yang dinyatakan oleh Allah tentang siapa dirinya supaya dia dikenal oleh kita. Sejauh dia memperkenalkan dirinya, sejauh itu kita mengenal dia. Tetapi Allah tidak membuka seluruhnya. Tidak. Di dalam memperkenalkan dirinya Allah tidak membuka seluruhnya. Tapi Allah menyatakan yang secukupnya. Pertanyaan, kenapa sih Allah kok tidak menyatakan yang seluruhnya? Allah tahu kita tidak mungkin sanggup. Dia tak terbatas. Kita terbatas. Tidak mungkin yang tak terbatas bisa masuk semua ke dalam yang terbatas. Sehingga Allah menyatakan dirinya yang secukupnya untuk kita kenal dia. Sehingga sampai di surga sekalipun nanti ya, kita tidak akan ada habis-habisnya mengenal dia. Tidak akan ada habis-habisnya. Jadi kalau sampai hari ini kita merasa kita sudah cukup kenal Tuhan, kita kayaknya sombong banget loh. Sombong banget. Apa yang kita anggap sebagai mengenal dia itu masih jauh, masih jauh. Dari apa yang dia nyatakan saja dalam firman loh. Berapa persen sih kita mengenal Allah sejauh yang Allah nyatakan dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau kita mau berikan persentase untuk diri kita. Berapa persen kita mengenal dia dari Kejadian sampai Wahyu? Berapa persen yang kita tahu, merasa tahu, oh Allah itu seperti ini loh. Itu pun saya yakin tidak ada yang 100% loh. Apalagi hal-hal yang tidak dinyatakan. Jadi Allah tidak menyatakan seluruh dirinya ya. Tapi dia menyatakan yang secukupnya untuk kita. Sehingga ada hal-hal yang tersembunyi. Dan hal-hal yang tersembunyi akan tetap menjadi misteri bagi kita. Yang sampai kapanpun kita tidak akan mungkin sanggup memahaminya. Ya. Jadi kita bisa mengenal Allah, tetapi kita tidak bisa memahami sepenuhnya tentang dia. Tidak bisa. Kita kenal bisa. Kenalnya pun sebatas dia memperkenalkan dirinya. Tetapi kita tak mungkin sanggup memahami dia sepenuhnya. Tidak bisa. Tidak sanggup kita. Karena kita yang terbatas. Tak mungkin dapat mengerti, tak mungkin dapat memahami dia yang tidak terbatas. Bukankah ini jadi realita hidup kita kan? Sehingga dituangkan dalam banyak lagu.
saat ku tak melihat jalanmu, ya kan? Kita tidak bisa paham banyak jalan Tuhan dalam lika-liku hidup kita, kan? Banyak hal yang tak ku mengerti, ya memang begitu lagunya. Dan itu kebenarannya seperti itu. Karena kita tidak bisa memahami Allah sepenuhnya, tidak bisa, ya. Mengenalnya pun itu adalah pengenalan yang terbatas sejauh dia memperkenalkan dirinya, apalagi untuk memahami sepenuhnya, itu tak mungkin terjadi dalam diri kita. Ayub 11 ayat 7, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha tinggi? Ini jelas pertanyaan retoris, yang jawabannya adalah gak dapat, tak bisa. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas kekuasaan yang maha kuasa? Jawabannya tidak dapat. Bukan karena kekuasaannya itu ada batasnya, tidak. Tapi ini satu pernyataan, bahkan seandainya pun ada batasnya, kita tidak sanggup. Apalagi kebenarannya adalah kekuasaan, kemahakuasaan Allah itu gak terbatas. Kita tidak sanggup memahami dia sepenuhnya. Tetapi kita mengerti tetap ada dalam hal-hal tertentu dari diri Allah yang tidak mungkin bisa, bahkan dari wahyu yang dia buka bagi kita saja, saudara ya, itu tidak semua dapat kita pahami dengan baik. Dari wahyu yang dia buka, itu tidak semua kita bisa pahami dengan baik, apalagi hal-hal yang Allah sembunyikan dari diri kita. Yang dinyatakan saja itu kita nggak bisa paham sepenuhnya, apalagi yang disembunyikan. Maka di sini kita mengkaitkan betapa kita mesti memuji dia, ya. Karena dia itu begitu agung, ajaib, luar biasa. Justru itu membawa kepada doksologi, ya. Misteri-misteri Allah yang tak kita pahami, itu justru membuat kita mengagungkan dan memuji dia. Ingat ya, moto belajar kita adalah from theology to doxology. Dari teologi mesti kepada pujian kepada Tuhan. Kita tidak mau cuma belajar mengisi otak kita, tapi kita mau otak kita yang terisi, mempengaruhi hati kita sehingga kita bisa mengagungkan Tuhan. Dan dilanjutkan supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi dari Ulangan 29 ayat 29, beberapa poin itu penting, ya. Poin yang pertama tadi, ada yang dinyatakan untuk kita kenal, tetapi ada yang disembunyikan yang tidak mungkin kita pahami. Tapi juga ada satu yang penting lagi, tujuan dari mengenal Allah tidak lain tidak bukan adalah supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Maka kita mengerti wahyu Allah yang diberikan kepada kita, saudara, wahyu itu, ya, penyataan diri Allah, penyingkapannya, itu bukan supaya kita memuaskan rasa ingin tahu kita. Perhatikan ini. Tujuan Allah menyatakan dirinya untuk kita bukan supaya kita puas rasa pengen tahu kita. Ini penting untuk ditekankan, ya. Karena banyak orang belajar teologi hanya sebatas untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Lalu setelah pertanyaan-pertanyaan terjawab, sudah titik sampai di situ. Bukan itu loh maksudnya Tuhan, dia menyatakan dirinya untuk kita. Juga bukan supaya manusia menambah pengetahuan-pengetahuan yang abstrak atau luar biasa. Tetapi tujuan dari Allah memperkenalkan dirinya supaya kita kenal itu adalah supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Melakukan perkataan hukum Taurat ini ya sama dengan memuliakan Tuhan. Jadi ada semacam respons yang nyata, yang real. Dan itu tidak sekedar untuk menambah pengetahuan. Tidak sekedar untuk memuaskan rasa ingin tahu. Karena itu saya pernah membaca satu naskah khotbah, ya. Apa sih yang membedakan merindukan firman Tuhan dan sekedar belajar Alkitab? Apa yang membedakan? Merindukan firman Tuhan dan sekedar belajar Alkitab. Kelihatannya sama tapi beda. Kalau belajar ya sekedar tujuannya cuma satu, kan, menambah input aspek kognitif saja. Kalau merindukan itu beda.
Merindukan tak sekedar dia pengetahuannya ditambah, tak sekedar arah pemikiran diluruskan, tapi hatinya disentuh untuk berespons. Karena itulah dikatakan diberkatilah orang yang merindukan akan firman Tuhan. Yang seperti rusa merindukan air itu ya. Maka sebagai orang Kristen kita tidak sekedar belajar, tapi kita merindukan. Supaya kita klop dengan ini, bahwa tujuan Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya hidup kita diubahkan, memuliakan nama Tuhan. Biarin jadi spirit kita ya, tetap jadi spirit kita. From theology to doxology. Dari makin mengenal Tuhan, makin hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Maka dalam Allah memperkenalkan dirinya yang disebut wahyu itu, maka ada dua wahyu. Wahyu apa? Wahyu umum. Yang kedua adalah wahyu khusus. Jadi Allah memperkenalkan dirinya yang disebut dengan wahyu itu ada dua, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Ini dua cara ya, dua cara yang Allah pakai untuk memperkenalkan dirinya. Sekali lagi, wahyu umum dan wahyu khusus. Kita akan lihat satu persatu, saudara ya. Apa sih wahyu umum itu? Kita akan melihat kutipan-kutipan dari beberapa teolog. Yang pertama dari Henry C. Dyson. Tentang wahyu umum dia mengatakan, penyataan umum ini disampaikan lewat fenomena alami yang terjadi dalam alam atau alur sejarah. Penyataan itu ditujukan kepada semua makhluk yang berakal sehingga dapat dipahami oleh semuanya. Penyataan ini bertujuan memenuhi kebutuhan alami manusia serta meyakinkan jiwa agar mencari Allah yang benar. Kalau dari Henry C. Dyson ini, ya, dia menyoroti bahwa wahyu umum itu bagaimana Allah memperkenalkan dirinya melalui alam. Ya, termasuk sejarah manusia ya. Dan ini diberikan untuk semua manusia. Ya, penekanan di sana tentang itu ya. Jadi melalui alam dan diberikan kepada semua manusia. Dari B.B. Warfield tentang wahyu umum dia mengatakan, wahyu umum ditujukan kepada semua makhluk yang berpikir, manusia maksudnya ya. Jadi dapat diterapkan kepada semua manusia. Wahyu umum mencukupi kebutuhan natural dari makhluk akan pengetahuan tentang Allahnya. Dan wahyu umum berakar pada penciptaan, ditujukan pada manusia sebagai manusia. Dan lebih sempit lagi kepada pemikiran manusia. Dan mencapai tujuannya dalam realisasi akhir. Ya, dia lebih jauh yang menyoroti wahyu umumnya. Ya, ini hampir mau mendekati wahyu khusus kalau dalam pemikirannya. Tapi yang sama dengan teolog yang sebelumnya adalah tetap mengatakan bahwa Allah kenalkan dirinya melalui wahyu umum itu melalui kisah penciptaan, melalui alam semesta yang diberikan ini kepada semua manusia. R.C. Sproul tentang wahyu umum. Wahyu umum disebut umum karena dua alasan. Yang pertama, isinya bersifat umum. Yang kedua, wahyu ini dinyatakan bagi semua orang secara umum. Isinya umum, yaitu sama dengan alam semesta. Ya. Semua manusia ya tinggal di alam ini, ya, sifatnya umum. Dan alasan kedua dikatakan umum karena diberikan kepada semua orang. Nah, dalam hal ini saudara sekalian, R.C. Sproul itu membagi wahyu umum dalam dua ya. Yang pertama, wahyu umum langsung yaitu di dalam hati nurani manusia. Kita nanti akan lihat ya apa itu wahyu umum melalui hati nurani. Yang kedua, wahyu umum yang tidak langsung, maksudnya di luar hati manusia, maksudnya begitu. Dan itu adalah alam semesta. Ya, ini dua istilah yang dikeluarkan oleh R.C. Sproul ya, yang tidak dikeluarkan oleh teolog-teolog yang lain.
Ya, tapi meskipun istilahnya beda sebenarnya, tapi sorotannya sama ya. Bicara wahyu umum itu bicara dua hal. Melalui hati nurani, ya, dan yang kedua adalah melalui alam semesta. Nanti kita akan lihat lebih panjang lebar lagi ya. Sehingga kalau kita rangkum sampai ke titik ini, manusia menyadari Allah itu ada, dan manusia bisa mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya, yaitu melalui wahyu. Dan Allah memperkenalkan dirinya melalui dua wahyu, wahyu umum, wahyu khusus. Dan untuk wahyu umum, Allah memperkenalkan dirinya melalui dua hal, yaitu melalui hati nurani dan melalui alam semesta. Ingat, wahyu umum itu bersifat umum, diberikan kepada semua manusia secara umum. Dan dalam hal itu ada dua, yaitu melalui hati nurani dan melalui alam semesta. Apa artinya melalui hati nurani dalam alam semesta? Kenapa ini tercakup dalam wahyu umum? Karena setiap hati manusia itu menyadari akan keberadaan Allah. Dan dari seluruh alam semesta, kalau manusia seluruhnya mau jujur, mereka mesti mengakui alam semesta ini pasti diciptakan oleh Allah. Kita akan lihat satu persatu ya, tentang wahyu umum ini. Yang pertama adalah hati nurani. Wahyu umum, Allah menyatakan dirinya secara umum kepada seluruh manusia tentang keberadaan dirinya. Dan itu Allah berikan dalam setiap hati manusia. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Di dalam hati nurani itu Allah memberikan penyataan dirinya secara umum bahwa dia itu ada. Tapi ingat ya, sebatas tentang dia itu ada. Maka kesadaran tentang keberadaan Allah yang umum itu diberikan kepada setiap hati, termasuk yang sudah kita pelajari, termasuk orang yang mengatakan diri ateis. Yang kita sudah belajar sebenarnya dalam hati mereka yang paling dalam, mereka itu mengakui bahwa Allah itu ada sebenarnya. Dari mana kita tahu bahwa hati nurani ini merupakan wahyu umum dari Tuhan Allah? Ya, bahwa dalam setiap hati manusia ada kesadaran tentang keberadaan Allah. Dari Roma 1 ayat 19 dan 20 mengambil terjemahan dari NASB. Karena apa yang diketahui tentang Allah nyata di dalam mereka. Jadi apa yang diketahui tentang Allah, tentang keberadaan Allah itu nyata di dalam mereka. Karena Allah telah membuatnya nyata bagi mereka. Allah telah menyatakannya bagi mereka. Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifatnya yang tak terlihat, kekuatannya yang kekal dan keilahiannya telah terlihat dengan jelas, dimengerti melalui apa yang telah diciptakan, sehingga mereka tidak mempunyai alasan. Jadi kita diyakinkan sekali lagi ya, bahwa keberadaan Allah itu disadari secara umum oleh seluruh manusia. Dan di dalam hati setiap manusia ada semacam kesadaran, ada makhluk supranatural yang jauh lebih tinggi yang masih dipuji dan disembah. Karena itu di daerah-daerah yang paling dalam, di suku-suku yang paling primitif, tetap ada kesadaran tentang yang ilahi. Ada, sehingga ada penyembahan-penyembahan yang dilakukan. Itu bukti bahwa Allah menaruh tentang adanya keberadaan yang ilahi itu dalam diri setiap hati manusia. Tapi ingat, ini sebatas keberadaan tentang kesadaran tentang keberadaan Allah. Ini belum kepada tentang mengenal siapa yang sejati. Ini baru tentang satu kesadaran bahwa Allah itu ada, yang ilahi itu ada. Itu diberikan secara umum kepada seluruh manusia. Dalam hal ini Calvin mengatakan benih keagamaan, yaitu kesadaran bahwa ada suatu Allah, tetap bertahan dan tidak dapat tercabut sama sekali. Hanya benih itu sudah begitu rusak sehingga yang dihasilkannya hanyalah buah yang paling jelek. Apa kira-kira masuk dari kata-kata Calvin ini? Benih keagamaan itu ada satu kesadaran tentang yang ilahi itu loh, yang diberikan Allah secara umum kepada seluruh manusia.
itu dikatakan tetap bertahan dalam hati manusia, tetap ada dan tidak mungkin tercabut sampai kapanpun juga. Kesadaran akan Allah tetap akan ada kepada setiap manusia. Hanya dosa menyebabkan kesadaran itu, benih itu rusak, sehingga yang dihasilkannya hanyalah buah yang jelek. Maksudnya adalah ya tadi, dengan kesadaran tentang adanya ilahi, maka manusia menganggap, oh yang ilahi itu yang ini, yang ilahi itu yang ini, yang ilahi itu yang ini, sehingga ada begitu banyak kepercayaan tentang yang ilahi, begitu banyak modelnya dalam seluruh dunia ini. Kalau begitu ditanya, kalau begitu dalam dunia ini ada berapa Allah? Ada berapa Tuhan di seluruh semesta kita ini? Ada berapa? Ada banyak atau satu? Satu atau banyak? Oh, Kristen Tuhannya di blok A. Yang tidak Kristen di blok B, blok C, blok D. Ada banyak Tuhan. Tidak, saudara. Tapi kok kenapa faktanya, realitanya banyak orang yang mengakui, oh Allah itu seperti ini, oh Allah itu seperti itu. Kalau ngomong begini, benih kesadaran akan yang ilahi itu telah rusak oleh dosa, sehingga manusia itu hanya menyadari tentang yang ilahi tapi tidak bisa kenal dia siapanya, sehingga mencoba meraba-raba, oh mungkin dia seperti ini, oh mungkin dia seperti itu, sehingga timbul begitu banyak macam kepercayaan. Tapi nanti kalau kita lihat bahwa ketika Allah yang sejati baru menyatakan tentang siapa yang sesungguhnya, baru itulah yang sejati, sehingga yang lain itu sebenarnya bukan Allah sama sekali, tapi adalah satu hasil dari benih keagamaan yang telah tercemar oleh dosa. Konsep-konsep yang keliru, karena mencoba mengenal Allah bukan dari penyataan tentang siapa Allah, tapi berdasarkan mungkin dari tradisi dan seterusnya. Ya itu yang terjadi. Sehingga jangan pikir di dunia ini banyak Allah ya. Tapi kok Alkitab mengatakan banyak ilah ya. Ilah itu kan Paulus mengatakan sebenarnya tidak ada. Tapi dalam segi yang lain kan dikatakan ada menurut pengakuan orangnya. Tapi yang benar-benar Allah sendiri ya cuma satu, selain itu tidak ada yang lain. Sudah. Ya. Kita lanjutkan. Tadi wahyu umum yang pertama, Allah menyatakan dirinya secara umum kepada seluruh manusia tentang keberadaannya. Melalui setiap hati orang diberikan satu benih kesadaran tentang yang ilahi. Maka wahyu umum yang kedua apa? Tadi wahyu umum yang pertama adalah hati nurani yang punya kesadaran akan yang ilahi. Wahyu umum yang kedua melalui apa? Melalui apa? Alam semesta. Melalui alam semesta. Kita lihat Nehemia 9 ayat 6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Wah, keberadaan Allah ini dikaitkan dengan langit ya. Dan Mazmur 19 ayat 2, ayat yang sangat terkenal sekali ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jelas ini merupakan wahyu umum ya. Karena setiap orang tinggal di bumi yang sama, di tata surya yang sama, di galaksi yang sama, melihat alam yang sama. Makanya termasuk wahyu umum. Karena melalui alam itu Allah ingin memperkenalkan diri bahwa dia itu ada. Dia itu ada. Jadi untuk menyadarkan manusia bahwa Allah itu ada, yang pertama dari hati nurani, yang kedua adalah melalui alam yang dia ciptakan itu.
Kalau sampai melihat alam semesta dan orang masih tidak percaya adanya Tuhan, kita sudah belajar yang kemarin itu adalah orang yang paling tidak masuk akal. Saya ceritakan yang lalu, masih ingat orang Rusia ke Amerika, lihat satu alam semesta buatan gitu ya. Dan ketika orang Amerika ngomong, ini tidak ada yang buat loh. Orang Rusianya marah ya. Kamu tuh ngomong apa? Masa ini tidak ada yang buat? Ini pasti ada yang buat. Maka orang Amerika yang ngomong, kamu itu aneh. Yang sekecil ini aja kamu tidak percaya. Kamu percaya bahwa ada yang buat. Kok bisanya alam semesta yang nyata kamu tidak percaya ada yang buat? Jadi orang yang ketika lihat alam semesta dan tidak mempercayai bahwa Tuhan yang mencipta, itu adalah satu kegagalan logika yang mendasar harusnya ya. Kita lanjut lagi. Melalui alam semesta, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita bersyukur melalui sains, para peneliti-peneliti itu benar-benar juga dipakai itu untuk membukakan betapa mulianya Tuhan. Melalui ciptaan-ciptaan yang luar biasa itu, melalui penelitian-penelitian, Allah memakai mereka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, saudara. Menyatakan betapa maha kuasanya Allah yang mencipta segala yang ada. Megahnya alam semesta itu menunjukkan kemahakuasaan dan kemuliaan Allah. Ketika Alkitab mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi, saudara, itu jangan dipikirkan cuma bumi ini saja dan langit yang biru yang di atas, bukan ya. Ketika Alkitab mengatakan Allah itu mencipta langit dan bumi, itu artinya dia mencipta seluruh semesta. Bumi kita dibandingkan semesta, nanti kita lihat itu terlalu kecil. Terlalu kecil. Nah kita lihat saudara, tentang megahnya alam semesta. Yang pertama kita mau lihat dulu tentang ukuran beberapa benda langit yang pernah diteliti. Ya, ini hanya sebagian kecil saja ya. Bumi di mana kita tinggal itu diameternya, garis tengahnya kurang lebih 12.800 km. Jadi rumah kita itu kecil banget dibandingkan bumi ya. Yang diameternya 12.800 km. Bisa bayangkan ya, buminya sebesar apa. Matahari diameternya 1,3 km. 1,3 juta kilometer. Bisa bayangkan kalau bumi hanya 12 ribuan garis tengahnya, matahari lebih dari 1,3 juta. Gede banget, bumi terlalu kecil. Matahari itu hanya salah satu bintang, saudara. Di alam semesta itu begitu banyak bintang yang jauh lebih besar dari matahari. Salah satunya namanya bintang Antares. Garis tengahnya berapa itu? 240 juta kilometer. Jauh lebih gede dari matahari. Matahari garis tengahnya hanya 1,3 juta. Ini 240 juta garis tengahnya. Bisa bayangkan segede apa itu bintang itu. Dan ada bintang yang namanya IRS 5. Garis tengahnya berapa itu? 15 miliar kilometer. Ini baru bintang yang bisa diteliti, yang kelihatan. Para ahli masih meyakini masih ada lebih banyak lagi bintang yang jauh lebih besar. Dan semua ini luar biasa loh. Alkitab mengatakan pada mulanya Allah menciptakan. Jadi jika bumi itu seperti bola kecil dengan diameter 1 mm. Bisa bayangkan seandainya bumi kita itu jadi bola yang diameternya 1 mm. Kecil sekali. Maka matahari diameternya mesti 10 cm. 10,8. Antares 18,75 meter. Buminya 1 mm. Ada bintang Antares yang 18 meter lebih. Ini gereja berapa lebarnya?
Masih kurang lagi ke sana lagi. Padahal buminya cuma 1 mili aja. Kecil sekali. Dan bintang IRS 5 diameternya itu mesti 1,2 kilometer. Jadi dari sini sampai berapa? 1,2 kilometer. Kilo setengah situ kali. Padahal buminya cuma 1 milimeter. Wah. Jadi benda-benda langit itu luar biasa banget saudara ya. Jika matahari dikosongkan, itu bisa menampung 1,3 juta bumi. Kalau Antares dikosongkan, bisa menampung 5,26 juta matahari. Kalau bintang yang namanya IRS 5 dikosongkan, itu bisa menampung 244.000 Antares. Sudah bisa bayangkan sendiri. Ini baru sebagian kecil saja ya, sebagian kecil saja yang pernah diteliti ya oleh para ahli. Ya. Jadi betapa megahnya alam semesta ditunjukkan melalui ukuran dari benda-benda langit yang super itu, super besar itu. Ini membawa hati kita mengakui ya bahwa Allah jelas begitu mulia, begitu agung, begitu maha kuasa ya melalui akan ciptaannya. Sehingga betul pemazmur mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Luasnya alam semesta. Berapa sih luasnya alam semesta kita? Nah, untuk melihat luasnya alam semesta kita, kita mesti lihat tata surya kita dulu. Setelah tata surya, kita akan lihat galaksi kita dulu. Kita lihat dulu tata surya kita. Tata surya kita itu apa sih? Tata surya kita itu apa? Satu matahari dikelilingi oleh planet-planet namanya tata surya. Ya. Jadi satu matahari dikelilingi oleh beberapa planet. Dulu kita belajar dikelilingi 9 planet. Tapi yang terakhir sudah dikoreksi. Pluto bukan planet. Jadi hanya 8 planet dalam tata surya kita sampai ke Neptunus. Jadi tata surya kita adalah satu matahari dengan 8 planet yang mengitarinya. Nah kira-kira berapa luas itu ya? Berapa luas tata surya kita saudara? Jarak bumi dengan matahari. Jaraknya 150 juta kilometer. Mau rekreasi ke matahari? Tempuh jarak 150 juta kilometer. Jauh sekali. Jauh banget. Jarak Neptunus ke matahari, kan ini matahari, planet yang paling dekat apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Saya masih hafal pelajaran lamanya, berarti dulu belajar IPA-nya sungguh-sungguh. Kalau bumi itu jaraknya dengan matahari adalah 150 juta kilometer. Neptunus itu jaraknya berapa kilometer coba? Itu 4,5 miliar kilometer. Totalnya tata surya kita, matahari dengan bumi jaraknya sudah 150 juta. Neptunus planet yang terakhir jaraknya dengan matahari itu 4,4 miliar kilometer. Sehingga kalau bumi mengitari matahari perlu 1 tahun, karena itu kalender kita kan kalender berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari kan 1 tahun 365 hari ketemu di titik yang sama. Neptunus perlu berapa lama dia mengitari matahari supaya ketemu di titik yang sama? Kalau bumi perlu 1 tahun, Neptunus perlu 165 tahun. Jadi bisa bayangkan besarnya tata surya kita. Besar sekali. Betapa kecilnya gereja kita, betapa kecilnya diri kita dibandingkan dengan tata surya kita. Tata surya kita tuh belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan galaksi. Galaksi kita namanya galaksi apa? Bima Sakti, ya betul ya. Galaksi Bima Sakti itu sebesar apa? Galaksi di mana bumi itu ada. Galaksi itu bentuknya seperti cakram. Dan bayangkan, dia itu punya diameter 9,5 triliun kilometer.
gedenya ya. Oh, jarak Neptunus dengan matahari tadi berapa tadi? 4,5 miliar kilometer. Galaksi kita jauh lebih gede. Galaksi kita diameternya 9,5 triliun kilometer. Silakan bayangkan kalau bisa ya. Nah, di dalam galaksi kita diperkirakan ada 200 miliar bintang. Matahari hanya salah satu bintang. Selain matahari masih ada 200 miliar bintang dalam galaksi kita. Ya. Dan dalam alam semesta, para ahli dengan penelitian yang terakhir memprediksi ada 100 sampai 200 miliar galaksi. Luar biasa ya. Itu baru dengan alat yang paling canggih loh saudara ya, yang dipunyai manusia. Itu bisa menghitung alam semesta ya, dengan alat yang paling canggih. Itu ada ratusan miliar galaksi. Padahal dalam satu galaksi ada ratusan miliar bintang. Jadi setelah alam semesta kita ini luar biasa banget. Besar sekali. Nah, pada waktu ini dibukakan begitu betapa besarnya alam semesta, kiranya kita segera mata kita dan hati kita langsung condong sama Tuhan. Tuhan, betapa Engkau dahsyat. Dalam Kejadian 1:1, pada mulanya Allah mencipta. Dan kalau kita telusuri terus, semua itu dicipta hanya dengan berfirman. Jadilah, jadilah, jadilah. Sehingga Yeremia dalam pasal 32:17 dia mengatakan, kataku, ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi. Ingat, langit dan bumi bukan hanya bumi dan langit ya, tetapi seluruh semesta. Dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Wah, ini kalimat terakhir menjadi satu respons ya dari Yeremia. Engkau yang cipta seluruh semesta dengan kekuatanmu ya Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Saudara, kalimat ini tidak hanya punyanya orang karismatik loh ya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Dan ini untuk setiap orang percaya, kita juga mesti meyakini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dia bisa cipta seluruh semesta hanya dengan berfirman, adakah masalah kita yang terlalu besar bagi Tuhan? Tak ada. Hanya yang Tuhan inginkan kan dua kata kan, trust and obey. Percaya dan taat lah. Tidak ada mustahil bagi dia kok. Dia terlalu kuat. Sehingga kita yang lemah ini, yang Tuhan minta cuma dua kata, ya, trust and obey. Percaya dan taat lah. Tunggu waktu Tuhan, tunggu cara Tuhan, sudah. Sambil menunggu waktu dan cara Tuhan, percaya dan taat, itu aja yang Tuhan mau kok. Mengapa kita mesti menggelisahkan hal-hal yang menutupi mata kita dari kemahakuasaan Allah yang luar biasa itu. Ya. Melalui semesta ini kita bukan hanya melihat akan Allah yang mulia dan maha besar, tapi melalui semesta ini kita juga melihat Allah yang maha baik. Ya. Ini masih wahyu umum loh, saudara, masih wahyu umum tentang keberadaan Allah. Melalui semesta kita lihat akan betapa Allah itu maha dahsyat, maha besar, maha luar biasa. Tapi melalui semesta ini kita juga bisa melihat akan Allah yang maha baik, yang maha bijaksana. Dalam buku lama, ini buku sekitar tahun 70-an, Creation or Evolution. Itu penulisnya memberikan satu tulisan-tulisan garis besar tentang keberadaan bumi ya. Dikatakan bumi ini adalah planet ketiga, terletak dalam jarak yang tepat dari matahari. Jadi bumi punya jarak 150 juta kilometer dari matahari, itu bukan kebetulan. Itu berdasarkan hikmatnya Tuhan, bijaksananya mengatur. Mesti jaraknya seperti itu.
Karena dengan jarak seperti itulah manusia bisa mendapatkan jumlah panas yang tepat untuk mendukung kehidupannya. Merkurius, planet pertama. Venus, planet kedua. Terlalu dekat dengan matahari sehingga terlalu panas. Sedangkan Mars sampai Neptunus itu terlalu jauh sehingga terlalu dingin. Memang penelitian terakhir mencoba untuk bagaimana bisa ke Mars begitu ya. Tapi itu kayaknya ya sains lah. Kita akan coba lihat akan bisa kah tinggal di Mars. Tapi mau dibandingkan bumi, Mars tidak ada apa-apanya. Kalau saudara coba perhatikan di YouTube itu ya tentang apa ya penelitian di Mars. Apa sih yang ada di Mars? Mau dibandingkan dengan bumi? Jauh, saudara, jauh. Sehingga kedudukan planet bumi ini dengan jarak itu begitu tepat, saudara. Dan ini jelas bukan kebetulan ya, tapi dari pengaturan Allah yang begitu baik, memberikan tempat yang terbaik untuk manusia. Tempat yang terbaik itu dalam seluruh semesta itu ya bumi ini. Juga bumi ini berputar pada porosnya dengan kecepatan yang tepat. Jadi bumi mengitari matahari ya. Itu kecepatannya tetap, saudara ya. Kalau bumi berputar dengan kecepatan 1/10 dari yang sekarang, jadi hanya tinggal 10%, jadi kecepatannya misalkan 100, lalu bumi kecapean, lalu mau ngelilingi kecepatannya cuma 10 aja. Apa yang terjadi? Maka siang dan malam akan menjadi 10 kali lebih panjang. Kalau siang dan malam 10 kali lebih panjang, apa yang terjadi? Siangnya lebih panjang 10 kali. Siapa yang tahan? Dan kalau malam lebih panjang 10 kali, juga tidak akan ada tanaman yang bisa hidup. Jadi perputaran bumi pada porosnya jelas bukan kebetulan. Ini pengaturan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bagaimana dia memperhatikan bagaimana di dalam dunia makhluk-makhluk yang dia cipta itu bisa survive, bertahan hidup, bisa hidup, bukan sekedar bertahan. Bahkan perputaran bumi, pergerakan diatur oleh Tuhan yang Maha Bijaksana yang begitu baik ya. Demikian jarak bumi ke bulan. Jarak bumi ke bulan sekitar 240.000 mil, dan kalau bulan didekatkan hingga hanya menjadi 50.000 mil, maka air pasang akan menutupi seluruh benua 2 kali sehari mandi. Jadi seandainya bulan lebih dekat ke kita ya, sampai 50.000 mil, maka seluruh benua atau bumi ini akan mandi sehari 2 kali. Tenggelam semuanya. Tapi kita lihat tuh, ya jaraknya memang tepat sudah seperti itu ya. Apakah kita mau ngomongin kebetulan? Tidak mungkin kebetulan, saudara. Ini jelas pengaturan Tuhan, dan dari semua pengaturannya kita tahu dia itu begitu baik. Dia perhitungkan semua yang menunjang kehidupan makhluk yang dicipta. Ya. Besarnya bumi juga tepat. Kalau bumi hanya sebesar bulan, maka gravitasinya akan hanya 1/6 dari yang sekarang. Kalau gravitasinya hanya 1/6 dari yang sekarang, maka bumi tidak bisa menahan atmosfer maupun air, tidak bisa menahan. Ya, sebaliknya, kalau diameter bumi diperbesar sampai seperti matahari, maka tekanan atmosfer akan menjadi sangat besar sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Bahkan ukuran besarnya bumi pun itu menentukan kehidupan, dan Allah atur dengan bijaksana dan kebaikannya, memastikan ya bumi tempat yang terbaik bagi yang dicipta oleh dia. Kalau sekecil bulan, tidak bisa ada kehidupan. Mau bumi sebesar matahari, tidak ada kehidupan. Jadi semua itu diatur seperti itu ya. Jarak ke matahari, jarak ke bulan, besarnya, perputarannya. Bukan kebetulan. Allah itu bukan seperti konsepnya deisme yang dipercaya juga mencipta lalu tinggal. Kalau Allah cuma cipta lalu tinggal, berantakan semua.
Tapi kita tidak percaya Allah model deisme seperti itu. Kita percaya Allah yang berdaulat mengontrol. Bahkan dia memastikan semuanya ciptaan bisa hidup. Ini adalah wahyu umum. Karena yang menikmati, yang melihat ini adalah seluruh manusia. Bukan hanya orang Kristen aja kan, semua manusia menikmati akan kebaikan Allah secara umum ini. Tinggal di bumi yang sama, yang berputarnya juga sama, besarnya sama, keteraturannya sama. Ya, sehingga dari hal ini kita melihat bahwa alam semesta, dari alam semesta kita pun boleh melihat akan kebaikan Allah. Jadi waktu setelah rekreasi lihat pemandangan yang baik, yang indah, atau melihat alam ciptaan Allah yang luar biasa, muliakan Tuhan. Karena dari alam kita pun boleh lihat akan kemuliaan yang kebesarannya dan kebaikannya yang boleh mengontrol demikian rupa. R.C. Sproul mengatakan, dunia adalah panggung bagi Allah. Dia adalah aktor utama yang muncul di adegan pertama dan selalu menjadi pusat cerita. Tidak ada layar yang ditutup untuk mengaburkan kehadirannya. Pada saat kita memandang ciptaan secara sekilas, maka kita tahu bahwa alam semesta tidak ada atau terjadi karena dirinya sendiri. Kekuatan untuk memproduksi kehidupan ada pada pencipta alam, yaitu Allah. Orang bodoh telah berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Itu dari Mazmur 14 ayat 1 ya. Kenapa sih orang yang mengaku tidak ada Allah itu dikatakan bodoh? Sproul mengatakan pada waktu firman Tuhan menghardik orang ateis dengan menyebut mereka sebagai orang bodoh, itu merupakan penghakiman secara moral terhadap mereka. Menjadi orang bodoh menurut istilah Alkitab bukan berarti orang itu kurang pandai atau kurang memiliki pengetahuan, tetapi merupakan suatu kondisi yang tidak bermoral. Takut akan Allah merupakan permulaan pengetahuan. Demikian pula penyangkalan akan Allah merupakan kebodohan yang paling bodoh. Ini kalimat yang keras dari Sproul ya. Kenapa bisa mengatakan kalimat yang paling keras itu? Karena ya mestinya lo lewat semesta ini ya, dengan hati nuranimu, asal kamu tidak tekan layar agamamu, mestinya kamu gak boleh mempertahankan dirimu sebagai orang ateis. Lihatlah semesta dan harusnya kamu mengakui Tuhan yang cipta. Lihatlah hatimu yang paling dalam dan harusnya engkau mengakui Tuhan itu ada. Tapi saking orang ateis benar-benar menekan akan benih-benih keagamaannya itu, maka Sproul dengan kata-kata keras mengutip Mazmur 14 ayat 1. Bodoh. Bukan karena intelektualitas, tapi karena moralnya. Ya. Yang sudah tidak lagi mengakui Tuhan, itu adalah kebodohan yang paling bodoh. Jadi tentu ini tidak kita inginkan dalam hidup kita ya. Kita percaya kita mengakui akan keberadaan Allah dan melalui semesta, melalui hati nurani kita, kita mengakui ya Allah itu ada. Tidak mungkin semesta dengan segala kompleksitasnya ini tanpa Allah, tidak mungkin. Sekarang kita masuk ke wahyu khusus. Allah menyatakan dirinya melalui wahyu umum, melalui dua cara. Tadi yang pertama apa? Hati nurani. Yang kedua melalui alam semesta. Kenapa kok perlu wahyu khusus? Kenapa kok Allah tidak berhenti di wahyu umum saja? Lihatlah semesta, maka kamu akan mengakui aku ada. Lihatlah hatimu, kalau kamu mau jujur pasti engkau mengakui aku ada. Tidakkah itu cukup? Tidak cukup. Karena wahyu umum itu hanya sampai satu titik untuk menyatakan Allah itu ada. Mengamini Allah itu ada satu hal, tapi mengenal siapakah dia hal yang lain. Maka disinilah perlu wahyu khusus. Jadi mengapakah perlu wahyu khusus? Yang pertama, karena wahyu umum itu saudara, itu hanya menyatakan keberadaan Allah.
namun tidak menyatakan siapa Allah yang sejati. Jadi kenapa mesti wahyu khusus? Sekali lagi, karena wahyu umum melalui hati nurani dan melalui semesta itu hanya menyatakan Allah itu ada, tapi tidak menyatakan siapa Allah yang sejati. Wahyu umum hanya membuat manusia menyadari adanya Allah, namun tidak membuat manusia mengenal siapa Allah. Ini penting bagi kita yang tidak peduli pada wahyu khusus. Pernah ya ada orang ketika diajak ibadah, alasannya, aku enggak mau. Aku mau pergi ke alam terbuka, karena di sana pun aku menyadari Allah itu ada. Ini cuma sebatas wahyu umum, cuma menyadari Allah itu ada, tapi tidak kenal siapa dia. Gak cukup, jauh dari cukup malah. Jadi karena itulah perlu wahyu khusus, ya, supaya kita bukan hanya sadar Allah itu ada, tapi kita bisa tahu siapa sih Allah itu. Ya, siapa sih Allah yang ada itu siapa sebenarnya? Maka perlu wahyu khusus. Mengapa perlu wahyu khusus? Wahyu umum tidak memberikan pengetahuan yang jelas tentang rencana Allah yang terdalam bagi kehidupan manusia. Ya, yaitu apa rencana Allah yang terdalam bagi manusia? Rencana keselamatan dalam karya penebusan Kristus. Itu tidak ada di wahyu umum. Ya. Allah perlu memberikan wahyu khusus untuk menunjukkan betapa seriusnya dosa dalam hidup manusia, serta betapa tidak berdayanya mereka di hadapan dosa, sehingga mereka membutuhkan Kristus dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi mengapakah Allah tidak berhenti di wahyu umum? Karena wahyu umum hanya membuat manusia hanya menyadari Allah itu ada, tapi tidak bisa membuat manusia kenal siapa Allah yang ada itu. Siapa dia? Tidak bisa dari wahyu umum. Dan wahyu umum tidak bisa mencelikkan tentang rencana Allah yang terdalam bagi hidup manusia. Apa sih rencana Allah yang terdalam hidup manusia? Bukan menikmati ciptaan, bukan menikmati alam, tapi rencana dia yang terdalam apa? Penebusan dosa, karya keselamatan. Itu yang tidak ada dalam wahyu umum. Sehingga diperlukan wahyu khusus supaya kita yang menyadari ada Tuhan, kita bisa kenal siapa Tuhan. Dan kita jadi juga mengerti dari wahyu khusus, kita tahu apa sih rencana Allah yang paling dalam untuk hidupku, hidup manusia, itu keselamatan. Di poin ini saudara, dari poin ini ya, ini harusnya menjadi satu perenungan kita ya. Kalau kita hidup hanya untuk menikmati alam, hidup hanya sepanjang hidup kita hanya untuk menikmati ya lingkungan, tinggal tunggu nanti mati. Saya pikir itu bukan Kristen ya. Itu cuma berhenti di wahyu umum aja kalau begitu. Tapi mestinya kita ini menyadari kehidupan kita benar-benar hidup tidak sekedar hidup, tapi hidup untuk mengerti apa rencana Allah yang terdalam. Itu keselamatan. Dan sayangnya, menurut saya sayangnya, tidak banyak orang Kristen yang benar-benar menghidupi yang seperti ini. Menjadi Kristen hanya sebatas berhenti menikmati wahyu umum. Menikmati alam, menikmati lingkungan. Yang penting baik-baik saja begitu. Tanpa benar-benar ada satu beban pergumulan tentang karya keselamatan. Nah, di sini nanti kita lihat saudara, bahwa mestinya pengertian kita itu kira-kira boleh mengubahkan sikap hati kita pada hidup kita ya. Bahwa kita tidak hanya sekedar menerima wahyu umum, tapi kita juga melangkah ke wahyu khusus. Jadi sekali lagi, mengapakah perlu wahyu khusus?
Karena wahyu umum tidak cukup untuk membuat kita kenal siapa Allah, dan wahyu umum tidak berisi tentang rencana Allah yang teragung dan yang terdalam, sehingga perlu wahyu khusus. Kalau kita boleh rangkumkan materi malam hari ini, kita manusia bisa mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya, dan Allah memperkenalkan dirinya melalui namanya wahyu. Ada dua wahyu yang Allah pakai untuk memperkenalkan dirinya, wahyu umum, wahyu khusus. Wahyu umum, Allah memakai hati nurani dan semesta untuk menyatakan keberadaannya dia. Tapi untuk menyatakan siapa dirinya, Allah menggunakan dua juga. Itu firman Tuhan, Alkitab. Dan yang kedua siapa? Yesus Kristus. Tolong dihafal ya. Nanti kalau ujian keluar. Kapan ujiannya? Jadi ini kerangkanya ya, gampang ya. Allah memperkenalkan dirinya melalui pewahyuan. Ada dua, wahyu umum, wahyu khusus. Wahyu umum, Allah memakai hati nurani setiap orang dalam memakai alam semesta untuk menyatakan keberadaannya dia. Tapi ini tidak cukup, karena ini tidak membawa pada pengenalan siapa dia. Maka untuk mengenal siapa dianya, Allah memberikan wahyu khusus, yaitu melalui firman Tuhan dan Yesus Kristus. Kita lihat satu persatu. Wahyu khusus yaitu melalui firman Tuhan, Alkitab ya. Melalui firman Tuhan kita dapat mengetahui bahwa Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada banyak orang dengan cara-cara yang khusus. Misalkan dalam firman Tuhan kita seringkali diberitahu bahwa Allah berulang kali menyatakan dirinya melalui teofani. Apa teofani? Theo sama Fani ya. Jadi kalau punya anak cowok cewek, anak cowok namanya Theo, anak cewek namanya Fani ya. Bukan ya. Oh, nanti kalau namanya Theo, nanti kalau mau cari pasangan, cari istri, cari yang namanya Fani ya gitu. Supaya anaknya namanya Theo Fani ya, cocok begitu ya. Theo Fani itu Allah menunjukkan dirinya dalam wujud manusia. Allah menampakkan dirinya. Allah itu roh, tidak kelihatan, tapi dia bisa menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Misalkan Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu panas terik. Tuhan nampakkan diri, ini teofani ya. Keluaran 32, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ini kisah Musa ya. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Malaikat Tuhan ini jelas ada Tuhan sendiri yang menampakkan diri, dan ini adalah sebuah teofani juga. Jadi dari Alkitab kita tahu Allah berulang kali menyatakan siapa dirinya ya. Dan melalui mimpi juga. Kejadian 28 ayat 12. Ini kisah Yakub ya, maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Juga terjadi pada kisah Yusuf pasal 37:5 dari kitab Kejadian. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Melalui penglihatan-penglihatan. Nah ini banyak terjadi dalam tulisan-tulisan para nabi ya. Para nabi telah menerima akan penyataan Allah melalui firman Tuhan. Sehingga para nabi seringkali mengatakan, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Misalkan Yeskiel 8 ayat 2-4. Dan aku menerima penglihatan, sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki dan seterusnya. Ya, ini adalah satu kisah bagaimana Nabi Yeskiel melihat akan penglihatan yang dari Tuhan. Jadi Allah menyatakan dirinya secara khusus itu melalui firman-Nya. Di dalam Alkitab kita melihat Allah menyatakan dirinya. Dan bukan hanya melalui kisah-kisah itu, bukan hanya melalui penglihatan, bukan hanya melalui mimpi, bukan hanya melalui teofani, tapi sebenarnya seluruh Alkitab itu adalah satu penyataan Allah. Itu ada dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang lebih tepatnya adalah segala tulisan adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat dan seterusnya. Segala tulisan memang dalam konteks kecilnya adalah PL. Karena waktu itu kan PB belum terbentuk ya. Jadi ketika Paulus menulis surat kepada Timotius, yang dia maksudkan segala tulisan yang diilhamkan Allah, atau tulisan diilhamkan Allah, itu menunjuk pada PL. Tapi kita percaya, ya, ini bukan hanya PL, tapi seluruh Alkitab, PL dan PB, itu diilhamkan oleh Allah, diinspirasikan oleh Allah. Penulis-penulis adalah alat yang Tuhan pakai tanpa menghilangkan latar belakang, gaya, bahasa dan sebagainya, tetap dipakai. Tapi ketika menulis, Allah Roh Kudus memastikan bahwa yang dia tulis itu tanpa salah. Karena Allah mengilhamkan. Maka jelas di sini Alkitab kita, PL dan PB adalah wahyu khusus. Allah ingin menyatakan tentang siapa dirinya. Dan itu ada di dalam firman Tuhan, Alkitab. Sekali lagi, maka kalau kita mau kenal betul siapa Tuhan, saudara, tidak bisa tanpa Alkitab, tidak bisa. Tidak bisa cuma kita merenung lalu mikir-mikir, enaknya Tuhan seperti apa ya? Enaknya Tuhan seperti apa ya? Harusnya Tuhan seperti apa ya? Harusnya Tuhan seperti apa? Banyak orang kecewa dalam hidupnya. Karena pengenalannya seperti itu. Mestinya kan Tuhan begini, mestinya kan Tuhan begitu. Belajar dari Alkitab, Tuhan itu kayak apa dulu? Betul tidak banyak orang Kristen yang putus asa dan kecewa? Karena kurang mengenal Tuhannya. Memiliki konsep Tuhan berdasarkan maunya dia. Oh, harusnya Tuhan itu kalau baik ya begini. Kalau Tuhan itu kasih mestinya begini. Mestinya kalau sakit ya disembuhkan. Kalau kurang uang ya dicukupi. Mestinya Tuhan tolong, mestinya begini. Aduh. Begitu ngomong Tuhan mestinya begini, itu tanda-tanda kurang mengenal Tuhan. Mestinya sekali lagi kita kalau mau benar-benar kenal Tuhan, tidak bisa tanpa Alkitab, saudara. Dan Allah sudah berikan Alkitab untuk kita bukan hanya menyadari Dia itu ada, tapi untuk kita mengenal siapa sih Dia itu siapa. Gitu. Jadi mesti dari firman Tuhan, tidak bisa tidak. Karena itu jangan terbuai dengan kesaksian-kesaksian, penglihatan-penglihatan. Oh, aku diangkat Tuhan ke surga, aku dibawa Tuhan ke neraka. Ya. Bagi kita yang cinta Alkitab dan kita mau kenal Tuhan dari Alkitab, yang seperti itu sudah tidak menarik bagi kita, saudara. Betul tidak? Tapi yang tidak cinta Alkitab, yang tidak mau kenal Tuhan dari Alkitab, dengar-dengar seperti itu menarik banget. Wih, keren ya, keren banget begitu. Padahal begitu dicocok sama Alkitab, gak cocok belas. Tapi berapa banyak orang Kristen yang benar-benar mencintai Tuhan dengan mencintai Alkitab. Atau sekedar mencintai Tuhan tapi mengabaikan Alkitab. Sekali lagi, kalau kita mau kenal Tuhan dan harusnya kita lebih mengenal Dia, maka tidak bisa tidak kita mesti kembali kepada Alkitab. Karena dari Alkitab Tuhan menyatakan siapa sih dirinya. Karakternya, sifat-sifatnya, pribadinya, karyanya. Itu cukup untuk membuat kita mengenal Dia. Cukup. Ya. Wahyu khusus yang kedua adalah melalui Yesus Kristus. Wahyu khusus Allah memperkenalkan siapa dirinya yang sejati, siapakah Allah yang sejati itu. Maka yang pertama dari Alkitab. Maka kita dalam hal ini ya yang mengakui hanya satu Allah yang sejati, yaitu Allah yang dalam Alkitab. Sedangkan Allah-Allah yang lain yang tidak sesuai Alkitab itu bukan Allah yang sejati. Dan kalau bukan Allah yang sejati, ya bukan Allah. Itu cara nilai kita ya. Ya tentu masing-masing akan punya pandangan yang seperti itu. Tapi kita juga tidak percaya relativisme toh.
Kita tetap percaya Alkitab ini kebenaran mutlak, sehingga dari Alkitab kita membaca yang lain. Karena Allah memperkenalkan siapa dirinya, yang benar-benar Allah melalui Alkitab, maka kita mesti mengambil kesimpulan. Allah yang bukan dari Alkitab, maka bukan Allah. Konsep Allah yang bukan dari Alkitab, maka bukan konsep Allah yang sejati. Sehingga sekali lagi tidak ada banyak Allah dalam semesta. Hanya ada satu Allah. Dan Allah yang sejati memperkenalkan dirinya tentang siapa dia melalui Alkitab. Dan yang kedua melalui diri Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1, 14 dan 18. Pada mulanya adalah firman. Bukan firman Han ya. Pada mulanya adalah firman. Firman di sini juga bukan kata-kata Allah, saudara ya, bukan ya. Beberapa teolog mengartikan firman ini kata-kata Allah. Bukan, ini firman ini logos, gelar. Jadi bukan kalimatnya Tuhan tuh Yesus, bukan. Jangan salah mengerti ya. Yesus adalah firman Allah. Bukan berarti kata-kata yang keluar dari mulut Allah itu Yesus, bukan, saudara, bukan. Pada mulanya firman, firman ini adalah logos. Logos itu bukan kalimat-kalimat Allah yang keluar, tapi logos itu gelar. Gelar dari Sang Kristus, pribadi Kristusnya, bukan kata-kata Allah, bukan ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Allah memperkenalkan siapakah dirinya dengan cara dia menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus Kristus adalah wahyu Allah yang teramat khusus untuk menyatakan siapa sebenarnya Allah yang sejati. Kalau mau tahu Bapa itu seperti apa, lihat Yesus. Kalau mau tahu Allah itu seperti apa, lihat Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, adalah wahyu khusus itu untuk menyatakan siapakah Allah yang sejati itu. Jadi dua hal yang Allah pakai untuk memperkenalkan siapa dirinya ya, yaitu melalui firman Tuhan. Yang kedua melalui diri Yesus Kristus. Melalui Alkitab kita bisa kenal siapa Allah yang sejati, yaitu Tritunggal. Melalui diri Yesus kita makin kenal lagi siapakah Bapa, siapakah Yesus, siapakah Roh Kudus. Ya, itu dinyatakan melalui wahyu khusus. Wahyu umum tidak menjawab ini. Wahyu umum tidak membawa pengenalan kita akan Tritunggal. Wahyu umum hanya menyadarkan kita akan keberadaan Allah. Tapi untuk kenal Allah yang sejati, itu Allah Tritunggal, itu hanya melalui wahyu khusus. Ibrani 1 ayat 1-3 ini masih bicara Yesus Kristus sebagai wahyu khusus ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Ini salah satu ayat yang bicara tentang Yesus sebagai wahyu khusus ya. Dengan demikian seluruh hidup Yesus merupakan penyataan diri Allah. Seluruh hidup Yesus adalah penyataan diri Allah. Allah yang tak terlihat, Allah yang adalah roh, setelah berada dalam kemuliaan yang tak terhampiri manusia, sekarang menyatakan diri melalui Yesus Kristus dan diam di antara kita. Kita bisa melihat sifat-sifat dan tindakan-tindakan Allah di dalam diri Yesus Kristus untuk menyatakan siapa Allah itu. Apapun yang Yesus katakan dan lakukan, serta yang dapat kita tangkap dari kehidupan dan pelayanannya selama dalam dunia, merupakan penyataan Allah yang khusus kepada manusia.
dari seluruh kehidupan Yesus itu adalah penyataan diri Allah. Oke, jadi kita sudah melihat ada dua wahyu yang Allah pakai untuk memperkenalkan dirinya, untuk menyatakan keberadaannya. Allah pakai wahyu umum untuk menyatakan siapa dia dan apa rencana yang terdalam untuk manusia. Itu melalui wahyu khusus, yaitu firman Tuhan dan Yesus Kristus. Maka dari hal ini kita bisa melihat hubungan, apa hubungan wahyu umum dengan wahyu khusus. Wahyu umum dan wahyu khusus keduanya berasal dari pribadi Allah yang sama. Sekalipun punya lingkup dan jangkauan yang berbeda, tetap keduanya punya hubungan yang tak dapat dipisahkan. Tetap kedua-duanya kita perlukan. Wahyu umumnya kita perlukan, terlebih lagi wahyu khusus dari Tuhan Allah. Oke, manusia hanya bisa kenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan Allah kenalkan dirinya kepada manusia melalui wahyu umum, wahyu khusus. Wahyu umum, hati nurani, alam semesta. Wahyu khusus, firman Tuhan dan Yesus. Oke, Allah sudah kenalkan dirinya. Ini loh aku ada dan siapa aku, apa rencanaku ini. Sudah. Pertanyaannya, apakah itu membuat otomatis manusia bisa memahami wahyu Allah? Otomatis enggak? Terutama yang wahyu khusus, tidak otomatis. Kalau sekedar memahami keberadaan Allah, wahyu umum otomatis. Kecuali manusia itu menekan hatinya ya. Tapi untuk memahami wahyu khusus tentang siapa Allah yang sejati dan apa rencananya yang terdalam untuk hidup manusia. Allah sudah nyatakan ini melalui firman-Nya, Allah sudah nyatakan melalui diri Yesus, tapi tidak secara otomatis manusia bisa memahaminya. Pertanyaannya mengapa? Mari baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2, 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tidak bisa lihat cahaya Injil. Cahaya Injil ada atau enggak? Ada. Karya-karya Yesus itu cahaya Injil. Tapi tidak otomatis membuat manusia langsung bisa lihat cahaya itu. Enggak. Kenapa? Karena dosa telah membutakan manusia. Lalu pendeta Budi Asalim mengatakan, karena manusia itu buta rohani, maka penyataan khusus itu pun belum cukup bagi manusia untuk bisa mengenal Allah. Jadi kalau kita mau urut dari awal ya, manusia hanya bisa kenal Allah sejauh Allah kenalkan dirinya. Allah kenalkan dirinya melalui dua wahyu, wahyu umum, wahyu khusus. Wahyu umum melalui hati nurani dan alam semesta, Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia ada. Dan supaya manusia bisa mengenal siapa dia, Allah berikan wahyu khusus, yaitu firman dan Yesus. Tapi ternyata meskipun wahyu khusus telah diberikan, tidak secara otomatis manusia bisa mengenal siapa Allah yang sejati. Kalau begitu, sia-sia dong Allah berikan wahyu khusus. Tidak sia-sia. Disinilah kita perlu mengerti konsep anugerah. Konsep anugerah. Untuk bisa menerima wahyu Allah, melihatnya, menerimanya, memahaminya, kita perlu anugerah Tuhan. Cahaya Injil yang paling terang sekalipun, tanpa anugerah Tuhan bekerja di hati kita, kita tidak bisa lihatnya. Kita akan lihatnya sebagai kegelapan. Lagi-lagi ketika belajar ini, kita bukan hanya mengagumi dia itu luar biasa besar dan sebagainya, tapi kita mengagumi anugerahnya. Dia yang telah memperkenalkan dirinya, dan supaya kita bisa mengenal siapa dia telah berikan anugerah itu.
Tanpa anugerah Allah yang bekerja dalam diri seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa memahami wahyu Allah. Secara khusus wahyu khususnya ya. Jika kita bisa menerima dan mampu memahami wahyu Allah, maka kemampuan itu merupakan hasil dari anugerah Allah melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau hari ini kita bisa mengakui Allah itu ada, dan kita bisa mengenal Allah yang sejati ada di dalam Kristus Yesus, dan rencana teragungnya adalah menyelamatkan aku dari dosa. Kalau kita bisa melihat itu semua, sekali lagi itu adalah anugerah Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Apa sih pekerjaan Roh Kudus dalam pengenalan kita akan Allah? Yang pertama, Allah dapat dikenal hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus melahirkan kita kembali, melahirbarukan kita kembali, dan menyucikan kita untuk menghapuskan kebutaan rohani kita. Sehingga di dalam teologi reform, dan itu yang benar, bahwa lahir baru mendahului iman. Tanpa lahir baru tidak ada iman. Karena manusia berdosa pada hakikatnya mati rohani. Maka yang mati rohani tidak mungkin bisa berespon terhadap cahaya Injil yang terang benderang itu. Untuk bisa berespon terhadap cahaya Injil yang terang benderang itu, yang mati mesti dihidupkan, dilahirkan kembali. Dan itu karya Roh Kudus. Baru setelah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, baru bisa lihat cahaya Injil, bisa berespon, dia bisa percaya. Jadi jangan salah ya, seringkali kita bukan kita ya, tapi di luar sana ya, orang biasanya mengucapkan selamat lahir baru itu ketika apa? Ketika habis baptisan. Selamat lahir baru ya. Lahir baru itu bukan karena baptisan, bukan. Baptisan itu boleh dikatakan tanda ya, dari iman. Ya, yang tentu ada tanda lahir baru, tapi bukan lahir barunya setelah baptisan, tidak. Lahir baru itu mesti mendahului iman. Dan itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan itu kita bisa mengenal Allah. Betapa di sini kita benar-benar bergantung sama Tuhan, saudara. Wahyu umum telah diberikan, wahyu khusus telah diberikan. Untuk kita bisa berespons, untuk kita bisa memahami, mengerti wahyu khusus, kita perlu Roh Kudus. Kalau kenapa sebelum baca Alkitab kita selalu diajar berdoa? Kenapa sebelum khotbah doa? Kenapa? Itu menyadarkan kita tanpa Allah Roh Kudus kita gak mungkin bisa ngerti, saudara. Gak mungkin bisa ngerti kecuali dia memberikan pencerahan, memberikan terang, iluminasi. Maka tanpa itu kita tidak mungkin sanggup memahami firman Tuhan. Ya. Apalagi melakukannya. Ya. Jadi di sini kita benar-benar bergantung kepada anugerah Tuhan yang boleh menolong kita. Oke, sebelum saya akhiri akan materi ini, ada sebuah perenungan ya. Allah telah menyatakan dirinya kepada kita. Allah loh telah nyatakan memperkenalkan dirinya kepada kita. Pertanyaan, apakah kita rindu mengenal Allah dengan baik? Jadi pencipta loh mau kenalkan dirinya kepada kita. Betapa sombongnya kita sebagai ciptaan Allah kalau kita tidak ada kerinduan mengenal dia, bukan? Dia loh yang menebus kita, yang korbankan diri untuk kita mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Tapi kita yang telah ditebus dan menerimakan pengorbanan yang mahal, tidak ada kerinduan mengenal dia. Kok tidak cocok kayaknya ya? Kalau Allah demikian rupa mau perkenalkan dirinya kepada kita, mestinya saudara ya, kita pun punya kerinduan untuk mengenal dia lebih baik. Apalagi kita telah merasakan anugerah yang melimpah. Ya. Saya yakin dalam kehidupan sehari-hari kita ya, kalau saudara pernah merasakan ditolong orang, dalam keadaan terjepit dibantu orang, saya yakin saudara pasti pengen kenal siapa yang bantu, siapa yang tolong. Tidak mungkin
Seorang yang baik hanya sekedar mau menerima pertolongannya tapi mengabaikan yang menolong. Betul enggak? Masa kita cuma mau pertolongan orang tapi kita abaikan orang yang nolong kita? Cocok enggak kalau begitu? Enggak cocok toh. Kita terlalu egois. Tapi bukankah dalam hal rohani bisa seperti itu ya? Kita cuma peduli pertolongan Tuhan, tapi kita tidak peduli Tuhannya. Tuhan seperti apa sih yang sudah tolong aku? Tuhan seperti apa sih yang sudah selamatkan aku? Kita gak peduli. Kita cuma puas, yang penting aku sudah selamat, yang penting aku sudah ditolong. Loh, kok masa begitu? Mestinya kalau kita sungguh-sungguh tahu diri siapakah kita yang telah ditolong dan selamatkan Tuhan, kita pasti mestinya punya kerinduan untuk mengenal siapakah yang sudah tolong kita dan selamatkan kita. Apakah kita hanya mengenal tentang Allah tetapi tidak mengenal dia secara pribadi? Ini juga menjadi PR. Beda ya, mengenal tentang Allah dan mengenal Allah secara pribadi, dua hal yang berbeda. Mengenal tentang Allah itu relasinya adalah hanya aku dan dia, aku dia. Oh, aku begini, Allah dia itu begitu gitu ya. Aku dia relasinya. Tapi kalau mengenal Allah secara pribadi, relasinya tuh I and you. Aku dan engkau Tuhan. Aku dan engkau. Jadi kita belajar bukan hanya berbicara tentang Allah, tapi kita juga diajar untuk berbicara dengan Allah. Ayo kita yang melayani Tuhan. Kita telah sekian banyak berbicara tentang Allah. Tapi sejauh mana kita juga banyak berbicara dengan Allah. Ya, jangan puas hanya berbicara tentang Allah. Tapi mesti berbicara dengan Allah. Dan jangan dibalik juga, oh aku mau cuma bicara dengan Allah aja. Tapi tidak mau bicara tentang dia, tidak bisa begitu juga ya. Suruh PI, enggak, aku mau yang penting doa aja, doa sama Tuhan aja. Suruh cerita tentang Tuhan, jangan aku, yang lain aja. Aku bagianku berbicara dengan Allah, bukan bicara tentang Allah. Ya begitu juga. Mesti dua-duanya berjalannya. Berbicara dengan Allah dan berbicara tentang Allah. Sudahkah teologi kita berujung pada doksologi? Apa yang kita tahu benar-benar membawa kita memuji dan memuliakan Allah. Ini yang juga penting. Karena tanpa doksologi, teologi hanya akan menjatuhkan kita pada kasus kesombongan dan kepuasan intelektual yang palsu. Tapi ketika teologi kita berujung pada doksologi, kita makin kenal Tuhan, kita makin rendah hati, kita makin kenal Tuhan, kita makin memuji Tuhan, mengagumi Dia, mencintai Dia. Ayo kita sama-sama bertumbuh di dalam hal ini ya. From theology to doxology. Baik, saya berhenti di sini, saudara sekalian. Silahkan kalau ada yang berespon, bertanya, memperjelas apa yang kurang jelas. Jika ada yang tidak setuju, boleh juga kita berdiskusi. Ya, saya juga perlu banyak belajar juga. Silahkan kalau ada yang berespon. Yang dari Zoom juga boleh, silahkan chat, nanti bisa dibacakan untuk pertanyaannya. Jadi yang tadi berkaitan tentang wahyu khusus itu kan dua ya Musa ya? Ya. Dari firman dan Yesus Kristus. Cuma aku pernah dengar itu yang kalau misalnya kita mau mengenal tentang Allah Tritunggal, itu harus dimulai dengan kita mengenal Yesus Kristus. Jadi bolehkah mungkin antara dua itu kita harus memulai wahyu khususnya itu dari Yesus Kristus baru bisa mengerti keseluruhan firman Tuhan. Apakah seperti itu Musa? Kalau harus seperti itu siapanya tidak ya. Justru kalau kita mau kenal Allah Tritunggal itu mestinya dari Kejadian 1 ayat 27. Bukan tentang dirinya Yesus. Karena Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tritunggal. Itu tidak langsung Tritunggal yang muncul. Tapi progresif. Dari samar-samar menuju yang jelas. Samar-samarnya dalam perjanjian lama. Baiklah kita menjadikan manusia. Kita siapa? Tritunggal. Kok bisa Tritunggal? Memang belum jelas Tritunggalnya, baru nanti di PB baru jelas. Misalkan dalam Yesaya ya. Yesaya waktu mendapat penglihatan kan dia mengatakan suci, suci, suci. Gitu ya. Ya. Ini jelas bukan kebetulan 3 ya. Tapi ini mengindikasikan, memberikan terang bahwa yang kita ini kan berarti jumlahnya lebih dari 1 nih. Tapi lebih dari 1 berapa?
Di dalam PL masih samar-samar, maka triple suci mulai mengindikasikan wah ada kita ini ada kaitan dengan 3. Betul sampai perjanjian baru, maka di dalam Yesus ketika dia mendapat satu kejadian yang luar biasa itu Bapa mengatakan inilah anakku yang kasihi ya. Kemudian juga di sana ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, makin jelas lagi. Kemudian yang paling jelas adalah juga dalam amanat agung. Amanat agung kan apa bunyinya? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama di situ anehnya itu bukan names, bukan, tapi name, tunggal. Ini secara gramatikal salah. Harusnya names. Kan ada Bapa, ada nama Bapa, ada nama Anak, ada nama Roh Kudus, mesti kan names. Tapi tidak, dalam gramatikanya tetap name, satu nama. Tapi ternyata ada 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Makin jelas Tritunggal di situ. Ya, jadi apakah untuk Tritunggal mesti mutlak harus dari diri Yesus ya? Menurut saya tidak. Dari firman Tuhan, karena konsep Tritunggalnya tidak hanya ada dalam satu kitab atau satu Injil tertentu, tapi seluruh Alkitab. Baru kita bisa ngerti, oh ini Tritunggal. Tidak dari diri Yesusnya malah. Tapi kalau konteks untuk penginjilannya, Musa. Oh, maksudnya kan ada yang bilang kan kita harus percaya pada Yesus dulu, baru kita bisa mengenal yang lain. Betul, itu saya setuju. Bahwa untuk memulai sebuah kekristenan itu tidak bisa dari belajar Tritunggal. Ingat ya, orang diselamatkan bukan percaya Tritunggal. Orang selamat itu bukan karena menguasai konsep Tritunggal, bukan. Syarat selamat itu bukan percaya Tritunggal, bukan. Tapi adalah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu sebagai pintu gerbang untuk makin mengenal Dia lebih dalam. Coba bisa bayangkan seandainya selamat itu karena mengenal Tritunggal. Tapi Allah tidak ngomong seperti itu kan. Kekristenan kita dimulai dengan memang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu jelas banget kok. Yohanes 3:16, ya itu jelas semua bicara itu ya. Karena siapa percaya kepadanya, percaya kepada siapa percaya Yesus. Ya kalau itu betul, jadi iman kekristenan kita diawali dengan mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru setelah itu kita dituntut untuk kenal siapa si Allah yang sejati. Kalau itu memang iya. Mungkin saya salah nangkep tadi pertanyaannya ya. Dan saya nangkepnya adalah apakah untuk belajar Tritunggal mesti belajar dari Yesusnya ya. Untuk memulai mengenal Allah lebih dalam harus dari pemberitaan Injil. Harus. Nah, Injil itu juga dalam pemberitaan Injil tidak bisa kita memaknai Injil dalam keluasan. Memang Injil itu kan bisa sesuatu yang sempit, juga bisa bicara keluasan. Tapi untuk pemberitaan Injil, memulai sebuah kekristenan dalam diri seorang bukan bicara Injil yang luas, tapi bicara Injil yang sempit. Apa Injil yang sempit? Ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia berdosa, itu yang Injil yang sempit. Sehingga kan unsur-unsur Injil sangat jelas loh, untuk memulai sebuah kekristenan ya. Kesadaran akan keberdosaan, kesadaran upah dosa adalah maut, kesadaran tidak sanggup menyelamatkan dirinya, kesadaran Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu Injil yang diperlukan oleh orang yang belum percaya. Baru setelah dia percaya, maka menghidupi Injil yang lebih luas lagi. Termasuk di dalamnya adalah mengenal Allah yang sejati. Tapi pintu kecilnya mesti lewati Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Harus. Tanpa itu, sukar orang bisa belajar Tritunggal. Sukar. Karena orang kalau tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus. Padahal untuk belajar Tritunggal, itu perlu pimpinan Roh Kudus. Untuk kita bisa menerimanya dengan iman ya. Itu perlu Roh Kudus. Sehingga tidak mesti melalui Yesus. Jawabannya jelas iya. Mari kita sama-sama berdiri.
Kita memuji Tuhan, maka jiwaku pun memujimu. Setelah kita boleh melihat akan Allah yang rindu kenalkan dirinya kepada kita dengan berbagai wahyu tadi, bila kita berespon mau kenal dia dan kita mau makin memuji Tuhan. Kita sama-sama pujikan, maka jiwaku pun memuji. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhan, kami bersyukur untuk belajar malam hari ini. Biarlah ada bagian-bagian tertentu yang boleh menjadi koreksi dalam hidup kami. Sejauh mana kami rindu mengenal Engkau yang telah memperkenalkan dirimu bagi kami ya Tuhan. Bukan hanya dengan wahyu umum, tapi Engkau telah memberikan kepada kami wahyu khusus. Begitu rindu Engkau untuk dikenal oleh kami. Ampuni kami kalau kami begitu malas untuk mengenal Engkau Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu. Beranugerahlah kepada kami terus menerus ya Tuhan, membawa hati kami terus rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam melalui firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, dan biarlah kami bukan hanya tahu bahwa Engkau bisa dikenal dan Engkau adalah Allah yang dikenal melalui Yesus Kristus, tapi mampukan kami juga untuk punya kerinduan memperkenalkan Engkau kepada mereka yang lain yang sampai hari ini masih belum mengenal siapa Allah yang sejati. Tolonglah kami ya Tuhan untuk bukan hanya berbicara dengan Engkau, tapi juga untuk berbicara tentang Engkau kepada yang lain. Terima kasih. Berkati kami semua dengan apa yang kami pelajari, lebih berguna bagi iman kami, bagi relasi kami dengan Engkau. Terpuji nama-Mu, dan mengakhiri untuk kelas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.